Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk belajar kebenaran firman Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami memohon hikmat-Mu atas setiap kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini, dan kami percaya firman-Mu itulah yang akan memerdekakan setiap kami, mengubahkan kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Karakter Kristus menjadi keindahan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu murid-murid menantikan pencurahan Roh Kudus. Ketika mereka menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka kembali ke Yerusalem, kembali dengan sukacita, kembali memuliakan Allah di bait Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 12 sampai 14, saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 1, ayat 12 sampai 14, demikian firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku, yang akan kita pelajari secara khusus ayat yang ke-14. Murid-murid bertekun menanti janji Tuhan. Mereka semua bertekun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bertekun adalah orang yang mengerjakan pekerjaan atau kegiatan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh. Semakin bertekun, saya percaya semakin baik hasil yang akan diperolehnya. Orang yang bertekun membutuhkan kesabaran, tetapi orang yang bertekun juga diberkati dengan kesabaran yang semakin berkualitas. Amsal 8 ayat 17, firman Tuhan katakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Saudaraku, proses perjalanan iman kita adalah proses yang panjang. Proses yang panjang yang membutuhkan ketekunan. Ketekunan menjadikan setiap kita teruji. Bukan hanya hidup di dalam iman, namun lebih dari itu, hidup bertekun di dalam iman. Sementara saat ini dunia menawarkan segala sesuatu yang serba instan, praktis, dan cepat. Tapi untuk meraih satu keberhasilan di dalam kehidupan kita, tidak ada yang namanya instan. Semuanya membutuhkan proses. Kita perlu memiliki ketekunan melalui setiap proses itu. Karena ketekunan adalah cara yang terbaik untuk mendapat hasil yang sempurna. Dalam Ibrani 10 ayat 36, firman Tuhan katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudaraku, catatan Alkitab, beberapa tokoh hidup di dalam ketekunan. Ayub adalah salah satu contoh tokoh dalam Alkitab yang hidup di dalam ketekunan. Ketika malapetaka itu datang ke dalam kehidupan Ayub, Ayub mengalami
satu kondisi yang sangat memprihatinkan. Bukan hanya hartanya habis, bukan hanya anak-anaknya mati, tetapi Ayub menderita sakit penyakit dari ujung kepala sampai telapak kaki. Tetapi Ayub katakan, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar untuk bertekun. Mengapa kita harus bertekun dalam kehidupan ini? Mengapa kita harus sungguh-sungguh hidup dalam proses melalui ketekunan? Saudara, karena di dalam kehidupan ini, kita mengikuti sebuah perlombaan yang diwajibkan. Sebuah pertandingan iman yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu, untuk mengikuti pertandingan iman itu, kita harus melakukan dengan tekun, dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus, yang tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kalau kita melihat keteladanan Kristus di dalam ketekunan, kita bisa melihat bahwa Yesus tidak pernah melakukan yang jahat kepada siapapun. Justru sebaliknya, Ia menyembuhkan banyak orang, Ia membangkitkan orang mati, Ia melakukan kehendak Allah. Tetapi apa yang terjadi? Yesus dianiaya, disiksa, melebihi siapapun, sampai puncaknya disalibkan. Bukankah kalau kita merenungkan, seandainya itu kita alami, pasti kita akan marah, kita akan kecewa, kita akan berhenti di dalam ketekunan. Tetapi Yesus, Tuhan kita, tidak melakukannya. Sekalipun Ia dapat melakukannya, sebaliknya, Ia tekun menanggungnya. Saudaraku, dalam kehidupan ini ada beberapa macam ketekunan. Yang pertama, bicara ketekunan pasif. Ketekunan pasif adalah ketekunan seperti tawanan perang, menjalani apa adanya kehidupan ini. Tetapi ketekunan yang Tuhan inginkan adalah ketekunan yang berjuang. Ini adalah gambaran seperti prajurit perang. Kita ini prajurit perang, bukan tawanan perang. Seorang prajurit dia harus berjuang gigih dalam sebuah pertempuran. Saudaraku, ada satu gambaran dalam Alkitab bagaimana ketekunan seorang petani. Dengan tekun, petani mengerjakan tanahnya agar kelak tanah itu menghasilkan sebanyak mungkin buah. Kita mengerti bahwa buah yang akan dihasilkan berhubungan erat dengan ketekunan dan kerja keras dari petani dalam mengerjakan sawah. Apa yang Tuhan inginkan agar kita terus bertekun? Yang pertama, ketekunan adalah bukti bahwa kita ada di dalam jaminan Tuhan. Tujuan bertekun di dalam Kristus ialah membuktikan bahwa kita ada dalam jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan itulah yang menopang orang percaya, menikmati providensia, pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang mengerjakan melalui Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Berdasarkan jaminan ini, kita pasti diteguhkan untuk terus bertekun dengan sikap pasti bahwa oleh anugerah Allah kita akan dipelihara dalam perjalanan, dalam pertandingan iman kita. Yang kedua, mengapa kita harus bertekun? Orang yang bertekun akan menikmati janji berkat Tuhan. Tujuan utama dari ketekunan adalah adanya kepastian bahwa kita telah diberi hak untuk menjadi umat yang menikmati janji berkat Allah dalam penebusan Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada kita. Dengan hak menikmati janji kekal dari Allah, maka ketekunan kita adalah jalan untuk menerima seluruh perjanjian berkat Allah tersebut. Saudaraku, ini yang harus kita percayai, bahwa di dalam kehidupan setiap kita, kita akan melihat janji berkat Tuhan tercurah atas setiap kita. Oleh karena itu, mari teruslah bertekun di dalam Tuhan. Percayalah, orang-orang yang bertekun
akan menikmati janji berkat Tuhan. Seperti murid-murid 2000 tahun yang lalu, Alkitab jelas mencatat mereka bertekun di dalam doa dengan sehati sampai Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan mereka. Doa saya dalam segala pergumulan yang Bapak Ibu sedang alami, tetaplah bertekun. Di dalam ketekunan, bersama dengan Roh Kudus yang akan menguatkan kita, yang akan menuntun kita, maka kita akan menikmati janji berkat kekal Allah melalui kehidupan di dalam pertandingan iman yang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertekun. Haleluya.